Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang, Minggu 23 Agustus 2020. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini? Saya yakin dan percaya penyertaan sempurna dari Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Oleh sebab itu, siapkan hati dan pikiran kita, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama secara online di pagi ini. Biar kita menyiapkan Alkitab kita, buku catatan kita, maupun alat tulis kita. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kita bisa menulisnya menjadi rema dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukti nyata kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami ada, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah online kami di pagi ini Tuhan Yesus. Biar Engkau beracara di tengah kehidupan kami Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan berkenan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyiapkan pikiran dan hati yang terbaik Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kita, kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, Engkau segalanya bagi kami Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama.
Engkau segalanya bagi kami. Dan biarlah roh-Mu bekerja atas kami ya Tuhan. Memimpin setiap hari kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku
Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami perlu Engkau di setiap jalan kami ya Bapa. Terima kasih kami sudah memuji dan besarkan Engkau Yesus. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah dapat tertanam dalam hati kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berikan hikmat-Mu agar kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali kita pagi hari ini akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari sama-sama kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul pagi ini, menurut atau melakukan firman Tuhan identik dengan berkorban. Satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Nuh. Mari kita melihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayatnya yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan di sini Nuh, seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia memberikan waktunya, tenaganya, berkorban. Saudara, dia memberikan kekuatannya untuk apa? Melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Apa yang diterima, apa yang didapat oleh Nuh ini dengan menurut, dengan melakukan firman Tuhan, dengan berkorban. Seluruh keluarga, Nuh bersama seluruh keluarga diselamatkan, dipelihara oleh Tuhan dari masa-masa pembinasaan itu. Kemudian kita melihat juga di dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dalam Injil Matius 22 ayat 37, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Atau dengan kata lain, mengasihi Tuhan seluas-luasnya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu landasan terbang, ya, bandara udara itu dengan landasannya yang luas, maka pesawat-pesawat yang besar itu bisa parkir di atau tinggal landas di bandara tersebut. Dan tentu saja itu akan mendatangkan pemasukan yang besar. Demikian pula dengan kita mengasihi Tuhan seluas-luasnya, menurut, melakukan firman Tuhan, berkorban. Berkat Tuhan, Tuhan sediakan bagi kehidupan kita.
ilustrasi di dalam firman Tuhan, Maria, seorang yang memberikan hasil dari usaha kerjanya selama 1 tahun, minyak narwastu maksud saya, yang dipecahkan, diurapi kepada Tuhan Yesus. Memang banyak orang yang mencemooh, tapi firman Tuhan katakan dalam Markus 14 ayat 9, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut untuk mengingat dia. Jadi tidak sia-sia pengorbanan atau korban dari Maria ini. Dia selalu diingat. Kemudian kita juga melihat di dalam Injil Lukas 7 ayatnya yang kelima, dikatakan demikian, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Seorang perwira Kapernaum yang cukup terkenal di dalam kitab Injil ini, dia memiliki seorang hamba yang dikasihinya yang sakit keras. Firman Tuhan katakan, orang-orang Yahudi yang mengenal, yang tahu dengan atau mengenal perwira Kapernaum ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus tolonglah dia, karena perwira Kapernaum ini sudah membuatkan kami rumah ibadat, menanggungnya, atau dengan terjemahan yang lain dikatakan membiayai pembangunan rumah ibadat itu atau atas biayanya sendiri. Jadi perwira Kapernaum ini terkenal, dia suka berkorban. Bukan saja Tuhan berkenan atas kehidupannya, tetapi teman-temannya, orang-orang Yahudi mengenal pria atau Bapak Kapernaum ini, perwira Kapernaum ini. Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, segala yang kita buat ketika kita mau hidup menurut melakukan firman Tuhan, bahkan mau berkorban, rela, tulus berkorban, maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tahu membalaskan berkat-berkat-Nya atas kehidupan kita. Pada pagi hari ini, mari kita semua siap memberi dengan sukacita, dengan hati yang tulus, dengan kerelaan, percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, kami mau berkorban, maka Tuhan yang mengerti, yang memperhitungkan semuanya itu akan membalaskan semua apa yang kita perbuat. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita memberikan persembahan kita. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, karena kami masih beroleh kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah curahkan, limpahkan dalam hidup kami. Baik itu kekuatan, kesehatan, berkat-berkat finansial, segala keperluan kebutuhan hidup yang Tuhan cukupkan. Kami mengucap syukur di masa-masa pandemi ini. Kami terpelihara di dalam Tuhan. Sebab itulah Tuhan, pagi hari ini kami rindu melakukan firman Tuhan, memberikan persembahan kami dengan segenap hati bagi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini, bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi, puji Tuhan. Kita akan mendengar pesan kebenaran firman Tuhan dengan judul Bapa yang Baik. Ya, kalau kita melihat dari firman Tuhan, salah satu gelar yang dimiliki oleh Yesus adalah Bapa yang kekal. Ya, Yesaya 9 ayat yang kelima,
Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, puji Tuhan. Ini bukan berarti bahwa Yesus adalah Allah Bapa Yesus dalam posisi Allah Tritunggal, tetaplah Allah Anak. Ya, namun Yesus menjadi representatif pribadi Allah Bapa di dunia ini. Ya, mengapa demikian? Karena manusia, saudara dan saya, tidak dapat melihat Allah Bapa. Ya, kita hanya dapat mengenal pribadi Bapa melalui Yesus. Ya, karena Bapa dan Yesus adalah satu. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Bagaimana Bapa yang baik itu? Ya. Poin pertama adalah Bapa yang mengasihi istrinya. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-25, Efesus 5 ayat yang ke-25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, puji Tuhan. Dikatakan bahwa Yesus mengasihi istrinya, yang tidak lain adalah gereja Tuhan. Dan Yesus mengasihi gereja Tuhan dengan kasih mesra yang dinyatakan dengan sebuah pengorbanan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, tujuan seorang suami sebenarnya hanya satu, yaitu menyelamatkan keluarga. Bukan hanya dalam hal jasmani saja, melainkan juga dalam hal rohani. Seorang suami harus bisa seperti Nuh, yang menyelamatkan seluruh keluarganya masuk dalam kekekalan. Dan itu dikerjakan atas dasar kasih. Ya, puji Tuhan. Definisi kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, saudara catat aja ya, saudara juga sudah hafal ya. Di akhir dan di awal ada kata sabar, dan diakhiri pula dengan kata sabar ya. Jadi kasih itu dapat disimpulkan dengan sabar. Suami hendaknya sabar kepada istri, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Kasih itu mendoakan, saling mendoakan, dan melihat kehebatan kuasa doanya. Haleluya. Poin yang kedua adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Tidak ada bapa yang tidak menyayangi anaknya. Namun ada kalanya bapa menyakiti hati anak, entah lewat perkataan maupun perbuatan. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Meskipun kita punya pengalaman buruk terhadap sosok ayah biologis, ya, saudara harus ingat bahwa Tuhan selalu menjadi seorang bapa yang mengasihi saudaranya, dan saya melebihi apapun. Kita selalu diawasi, kita selalu dijaga, kita senantiasa diampuni. Itulah Bapa di surga. Di dalam Matius 3 ayat yang ke-17, ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku
berkenan. Ya, puji Tuhan. Kalau kita jabarkan ya, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari perkataan Allah Bapa ini. Pertama adalah inilah anakku. Sebagai orang tua pasti memiliki harapan yang tinggi atas anaknya. Sehingga ada banyak orang tua yang menjadi kecewa ketika anaknya atau harapannya itu tidak terwujud. Menjadi seorang bapa harus dapat menerima keadaan anak apa adanya. Ya, baik dengan segala kelebihannya maupun dengan segala kekurangannya. Sama seperti Bapa yang menerima kita apa adanya. Roma 15 ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sebab seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Kedua adalah yang kukasihi. Ya. Sebagai orang tua harus menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya. Kasih di sini bukan sekedar perasaan di hati, namun bentuk kasih yang dinyatakan dengan cara yang bisa dirasakan oleh si anak. Ya. Saudara masih ingat 5 bahasa kasih yang dapat dinyatakan kepada anak, ya, perkataan, sentuhan, meluangkan waktu, ya, hadiah atau pemberian, ya, melayani, ya, itulah bahasa kasih kepada anak. Dan yang ketiga adalah kepadanya lah aku berkenan. Ya. Bangunlah mental dan semangat anak dengan cara memuji atau membanggakan anak, atau kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang justru menjatuhkan mental anak. Tuhan memulihkan gereja yang dimulai dari keluarga. Tidak kebetulan kitab terakhir di dalam perjanjian lama, ya, di dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapa, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya. Kata terakhir di perjanjian lama sebelum Tuhan berhenti berbicara, ya. Jadi selama 400 tahun adalah kutuk, ya. Sampai akhirnya Yesus datang dan menanggung kutuk itu di kayu salib, ya. Dan dari salib itu mengalirlah pemulihan, termasuk pemulihan di dalam keluarga kita. Haleluya. Bagi bapak-bapak, miliki kasih yang panjang, kasih yang lebar seperti Bapa kita di surga. Dalamnya kasih Bapa melampaui segala pengetahuan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap saudara mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, sekaligus kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Bapa di surga, bersyukur buat kasih setiamu yang selalu dapat kami andalkan setiap hari. Tuhan selalu membimbing dan mengajarkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai, bahkan memberi hikmat agar kami dapat saling mengasihi. Haleluya. Sertai jemaat-Mu agar dapat meluapkan kasih-Nya kepada sesama, kepada keluarga. Terima kasih. Kami percaya Tuhan mengajarkan kebaikan dalam hidup setiap jemaat agar kami beroleh kasih
yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami doakan kalau ada dari jemaat yang sakit, mari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan. Memberkati jemaat Tuhan pada pagi hari ini, memberkati setiap pelayan ibadah online. Sebentar kami akan akhiri ibadah online, memberkati setiap pelayan yang terlibat. Berkati jemaat yang sudah memberi persembahan ataupun persepuluhan. Terima kasih Yesus. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, semuanya ku berikan hatiku. Yesus,